Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Terkait bahasan ini, apakah menyesali perceraian itu termasuk mendustakan qadar? Juga tentang hadis perceraian adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Apakah sahih hadis ini? Hadis itu sahih tentunya. Amal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu dulu saya jawab hadisnya sahih. Kemudian kalau masalah menyesali perceraian, apakah itu mendustakan qadar? Tentu saja menyesali tidak. Kalau menyesali, ya, yang masuk dalam masalah dosa ini memungkiri. Kalau menyesali, kita pernah mencuri terus dipotong tangannya, dia menyesali perbuatannya itu, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dia pernah menikah, kemudian dia lihat pasangannya ini tidak cocok, lalu kemudian dia cerai, dan dia merasa menyesal kenapa buru-buru bercerai. Mestinya dia bertahan dulu misalnya. Nah itu penyesalan atas perbuatan. Ini tidak termasuk dalam mendustakan qadar, insya Allah. Ya, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dan berbicara masalah perceraian, saya sudah berkali bahasakan teman-teman sekalian. Tidak perlu seseorang itu menggunakan cerai. Kalau anda sudah menikah, dari awal menikah diniatkan memang ini kehidupan abadi sampai di akhirat sana. Sekalian, memang ini nikah suami istri sampai di akhirat. Setiap ada sesuatu yang belum terpenuhi dari pasangan kita, kita niatkan masih ada hari esok, masih ada lusa. Dan orang beriman tahu dia akan sampai di akhirat sana di surga abadi, khalidina fiha. Nanti di sana dia bisa berbagi. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kalau ada sesuatu yang belum bisa saya berikan, kita masih punya hari esok, masih ada hari lusa. Dan kita menikah ini sampai ke surga sana. Sekarang belum bisa, besok bisa, lusa bisa. Semuanya bisa dijalani bagi orang beriman. Jadi cerai ini harus dijauhi, ya. Ingat teman-teman sekalian, ada sihir atau tidak ada sihir, selalu target syaitan perceraian. Sebagaimana hadis yang sudah kita tahu sama-sama masyhur, iblis memiliki singgasana di lautan kata Nabi SAW, dan dia setiap hari menerima laporan anak cucunya. Ada yang mengatakan berkelahi, membuat orang berkelahi, ada yang mencaci maki, ada orang yang mabuk, dianggap biasa oleh iblis. Nanti ada yang mengatakan saya menceraikan suami istri, barulah oleh iblis dianggap itu sebuah prestasi yang sangat besar. Prestasi yang sangat besar yang semestinya, ya, dijadikan sebagai pegangan sebagai atau setiap orang beriman agar jangan sampai membiarkan syaitan itu masuk. Jadi jangan mudah kecewa dalam rumah tangga, jangan mudah putus asa. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan pernah membenci pasangan hidupnya yang mukminah, istrinya atau istri suaminya. Kalau dia menemukan satu kekurangan di satu sisi, dia akan mendapatkan kelebihan dari sisi yang lain. Kecuali memang masalah fatal, ya. Misal seseorang itu terus terjerumus dalam maksiat, mabuk terus, suka memukul, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, istri yang nusyud, keluar rumah sembarangan, tidak izin, selingkuh, berbuat zina. Nah itu lain. Diingatkan tidak mau tobat, ya ini saatnya kita berpisah, ya. Disitulah kita gunakan kalimat mulia cerai itu. Tapi kalau teman-teman kalau telat datang, lupa janji, sesuatu yang masih bisa ditoleransi, bisa diganti hari esok. Kenapa harus ucapkan kalimat cerai? Kenapa harus mengatakan pulangkan saya ke orang tua saya? Kenapa harus setiap suami mengancam, mengatakan kalau kau tidak begini saya akan ceraikan kamu? Kalimat ini sebenarnya nggak usah digunakan, karena ini masalah halal atau haram kemaluan pasangan kita. Ustaz mengatakan bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk taubat, tapi tidak juga taubat. Pertanyaannya, bukankah sifat Fir'aun yang tidak mau taubat adalah takdir karunia Allah? Dan mengapa Allah memberikan kesempatan kepada Fir'aun, padahal sifat Fir'aun adalah ciptaan Allah itu sendiri? Jangan bingung dengan bahasan takdir. Untuk lebih jelasnya begini, saya sudah pernah jelaskan. Ini rincian agar mudah difahami masalah takdir. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak memang gak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, wajah kita seperti ini, gak ada pilihan. Ya sudah begini Allah ciptakan, ya terima. Mau putih, mau hitam, ya, mau sempurna, mau cacat, itulah takdir Allah mutlak. Kita gak bisa bangkang itu. Warna kulitnya, kemudian berapa helai rambut yang tumbuh,
Kemudian sistem pencernaan, fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucap, lidah mengecap, tangan memegang, kaki melangkah, semua ini mutlak. Fenomena alam, pergantian siang malam, ya, musim silih berganti, jenis-jenis hewan, segala macam ini adalah takdir mutlak. Termasuk dalamnya adalah ajal. Kita nggak ada pilihan di situ. Orang tua kita nggak bisa milih. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Mau buruk, mau baik, mau dari suku mana, pokoknya ini adalah orang tuamu. Lahir anak kita, ini anakmu. Nggak bisa kita menghindar darinya, mutlak semuanya. Allah sudah atur dengan kemahaadilannya. Ada yang takdir sifatnya ikhtiar, berhubungan dengan af'al ibad, perilaku sehari-hari. Seperti teman-teman sekarang datang di taklim ini pakai baju. Antum pilih baju warna masing-masing, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang... Ini kan ikhtiar kita kan? Tadi juga datang ke taklim sini, bisa datang, bisa enggak. Itu juga ikhtiar. Tapi masuk dalam istilah takdir, cuma takdir ikhtiar. Maksudnya Allah catatkan di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta. Kalau si fulan pada hari ini, kalau saya ciptakan dia di umur ini, dia akan ke masjid ikut ta'lim, dia akan pilih baju warna itu, dia akan pilih makanan itu. Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmunya. Makanya dikatakan waqad ahata bikulli syai'in ilma dalam ayat. Allah mengatakan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Seperti contoh hadis yang kata Nabi SAW, Allah pertama menciptakan pena dan berkata, catatlah. Pena berkata, apa yang saya catat wahai Tuhanku? Catat semua takdir yang akan terjadi. Sebelum kita diciptakan. Semua sudah dicatat. Tetapi di sini yang mutlak Allah ingin dengan keinginannya, dengan keadilannya terjadi. Tidak bisa ada pilihan kita di situ. Sebagaimana saya kasih contoh tadi. Yang ikhtiar, perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, masuk dalamnya menikah. Kita punya opsi menikah dengan si A, si B, si C. Kita pilih si B. Takdir ikhtiar kita. Kita sendiri yang milih kok. Tapi Allah sudah tahu kita akan pilih dia. Gitu kan? Ini namanya ikhtiar. Nah, kasus Fir'aun, dia kafir atau dia beriman, ikhtiar dia itu. Hah? Bisa nggak sekarang orang muslim dia bilang, naudzubillah, saya murtad. Dia bisa ucapkan itu. Kalau dia niat dalam hati itu, maka pindah agama. Ikhtiar dia kan. Dia bisa beriman. Orang kafir bisa sekarang setiap saat dia syahadat masuk Islam. Ikhtiar dia. Allah SWT berikan petunjuk sinyal untuk dia dapat hidayah, peringatan dari lisan orang, dia lihat fenomena alam, ada sesuatu yang terjadi, Allah ingatkan. Ikhtiar dia, gitu kan? Jadi Fir'aun pada saat dia memilih kafir, ikhtiar dia sebenarnya. Tapi Allah dengan sifat maha penyayangnya nggak mau hambanya masuk neraka. Masih dikirimkan Rasul. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun alaihi wassalam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan. Kalian berdua pergilah ke Fir'aun, coba ucapkan kalimat yang baik sama dia. Siapa tahu dia sadar. Allah SWT ingin, tapi ikhtiar dia, enggak, saya enggak mau, ngotot. Ya sudah, sekalian mati dalam keadaan kafir, gitu kan? Jadi seperti itu memahaminya. Allah menciptakan Fir'aun, menciptakan sifat-sifatnya. Tapi Allah tidak menginginkan dia memilih sifat buruk. Buktinya Allah kirim kepada dia Musa dan Harun supaya dia jadi baik. Semua teman-teman sekalian, semua orang termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali sinyal hidayahnya Allah datang. Tidak ada, semuanya kata ulama, disepakati oleh para ulama, pasti datang kepadanya sinyal hidayah. Jadi misalnya dia berdosa, menyesal, dia merasa sumpah. Kalau dia larikan ke agama, dia dapat jawabannya tuh. Semua sumpah, suntuk teman-teman itu datangnya dari dosa. Taubat kepada Allah, dia akan tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, mengingat Allah, kembali ke jalan Allah, maknanya semua sama, gitu kan? Itu akan menenteramkan hati seseorang. Seperti itulah memahami masalah takdir. Jika qadha itu adalah sabar, maka kadarnya adalah tanda tanya. Tentu saja fa inna ma'al usri yusra. Antum kalau terjadi sesuatu, antum sabar, pasti ada titik klimaksnya, ada kadar. Nggak ada kadarnya. Itulah yang dari tadi kita bahas nih 1 jam ceramah menjelaskan masalah itu. Semua keputusan adalah keputusan Allah dan semua ada kadarnya. Baik Ustaz, ada orang sakit sampai mati nggak sembuh. Mana kadarnya? Mati itu kadarnya.
Kan berhenti kan? Begitu dia mati berhenti penyakitnya. Itu kadarnya. Jadi memang begitu, semua ada qada dan qadarnya. Hati-hati jangan sampai memungkiri. Dari tadi kita bahas ini jangan mendustakan qadar, ya. Sewaktu SD dulu saya memahami maksudnya mungkin ya, qada itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan qadar takdir yang bisa dirubah sesuai ikhtiar. Di bawah ini termasuk rukun iman yang mana? Percaya kepada qada dan qadar atau percaya kepada qadar baik dan qadar buruk? Ini masih bingung ini, ya. Nggak usah berbolak-balik di pertanyaan yang sama. Sudah paham belum yang tadi saya terakhir jelaskan nih? Hah? Mana suaranya nih? Paham nggak? Kalau pakai cambuk nih. Kalau nggak paham luar biasa. Sudah pakai bahasa Indonesia, sudah pakai mic, ada lampu terang, masya Allah. Nggak jelas juga gimana. Jadi jangan berputar-putar di situ. Pemahaman SD dulu lupain aja deh. Sekarang pemahaman di Nurul Iman. Di Blok Muslim akan lantai 7 ini. Jadi insya Allah sudah seperti apa yang saya jelaskan tadi. Karena ini sama jawabannya. Akan sama jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya. Orang tua anak adalah salah satu kepala daerah di salah satu kota. Anak sangat khawatir dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin karena hidayah Allah belum menghampirinya. Saat pemilihan anak terfikir dan berdoa agar beliau tidak terpilih karena terbayang apa ini? Terbayang bila beliau jika memimpin tapi tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Anak selalu berdoa agar beliau diberi hidayah dan jika sampai pada akhir hayat beliau belum mendapat hidayah, apakah memang qadar Allah adalah demikian? Terus terang anak sedih, apa nasihatnya Ustaz? Saya sudah bilang tadi ikhwah dan akhwat sekalian, hidayah Allah selalu datang. Selalu datang, setiap saat datang. Saya kasih contoh gini. Pada saat kita melihat badai, guntur, gelap, spontan sinyal Allah datang, ada perasaan khawatir untuk ke situ. Lapar, qadanya Allah. Kadarnya kan makan maka hilang gitu kan. Tapi lapar itu sendiri sinyal dari Allah. Tubuhmu lagi butuh nutrisi itu, makan. Haus, tubuhmu lagi butuh cairan, kan gitu. Sinyal Allah terus datang, terus datang. Enggak pernah enggak. Kita niat sedikit saja mau bangun sholat malam pasti terkaget tuh. Coba praktekin sebentar tidur malam, niat dalam hati ikhlas mau bangun, terbangun tuh. Niat bahkan saya berulang kali saya mau niat bangun jam 3 malam. Jam 3 saya bangun lihat jam 3 subhanallah. Sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Allah SWT berikan. Selalu saja sinyalnya Allah datang. Enggak pernah enggak. Sampai ulama tadi saya bilang mengatakan orang kafir pun sebelum meninggal ada sinyalnya Allah untuk membuat dia taubat. Selalu saja, ada saja dari lisan orang lain kah, tersirat di hatinya kah, dia baca buku kah, apa saja. Karena hampir semua situasi dan kondisi di sekitar kita bisa menjadi sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak saya pernah berbicara dengan saya, ayah sekarang bukan lagi zaman Nabi SAW, jadi jangan kolot dong. Nah, sedangkan saya sudah memberitahu jika Nabi kita memberikan contohnya. Apa yang harus saya perbuat dengan anak saya? Juga istri saya yang mengatakan jika zaman sudah berbeda, kita tidak lagi seperti zaman Nabi. Maksudnya nggak usah ikutin Nabi. Ya. Tidak ada istilah mengikuti Nabi SAW itu ketinggalan zaman. Ya. Jadi tanyakan, pasti setiap kalimat yang terucap dari lisan seseorang ada penyebabnya. Ucapan, perilaku, ya, sikap, semua itu ada penyebab. Setiap teman-teman ingin mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapin, cari tahu sebabnya saja. Perbaikin dari sebab itu. Sekarang yang saya baca di sini permasalahan di kalimat kolotnya. Ya. Baik, tanya anak kita, duduk. Apa yang kamu maksud dengan kolot itu? Oh, ayah berjenggot. Yang biasa saya tonton di TV alat cukur jenggot. Itu modern TV. Nggak ada iklan suruh pelihara jenggot. Misal, kita tahu sebabnya kan? Ternyata gara-gara tontonan dia nih. Coba cari tahu sebabnya. Tanya saja.
kenapa kolot? Apa yang kamu maksud dengan kolot? Istri tanya, apa yang dimaksud dengan kolot? Apa sih? Oh, karena saya selalu dibangunin sholat malam. Oh, berarti permasalahannya dia lebih suka tidur malam hari. Obatin di situ. Baik, ini baca nih hadis-hadis tentang fadilah sholat malam. Ini lihat nih, ini. Dijelaskan. Maka insya Allah dengan mengetahui inti permasalahannya, kita akan bisa memperbaiki permasalahan itu dengan izin Allah, gitu kan? Jadi insya Allah nih kalau saya lihat cuma karena masalah kalimat kolot dia saja. Dan pasti ada sebab kenapa anak anda mengatakan itu, kenapa istri mengatakan itu. Dan teman-teman juga saya perlu beritahukan satu hal ya. Bagi ikhwah dan akhwat yang baru sadar, maaf saya bahasakan ini, saya baru mengenal agama, baru taubat di jalan Allah. Jangan antum begitu semangat masuk di pengajian, sudah terasa ada ilmu, ada iman, dan ini tidak pernah kita berbagi ke istri, kepada suami, kepada anak. Lalu tiba-tiba kita ingin mereka seperti kita. Ini nggak mungkin. Ya? Misal gini, kita dulu nggak, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu masih Senin Kamis, gitu kan? Oh iya, sekarang ikut taklim, masya Allah, sholatnya 5 waktu, iya sudah mulai sholat malam. Istri kita sama dulu, begitu juga modelnya, gitu kan? Baik, sekarang kita ikut taklim sudah paham, dia nggak ikut taklim, kita tiba-tiba mau ngajak dia seperti kita, nggak bisa ini, spontanitas, kecuali dia meniti jalan yang sama. Atau minimal kita berbagi dengan dia ilmunya. Kalau tiba-tiba gara-gara dia tidak mau sholat malam lalu kita langsung menilai dia buruk, nggak bisa teman-teman sekalian. Karena memang dasarnya kita dulu sama-sama dengan dia kan. Maka apa yang menjadi penyebab kita bisa meraih hidayah Allah itu, kita juga sampaikan kepada dia. Makanya saya bilang teman-teman sekalian dan selalu saya ingatkan, jadikan majelis ilmu itu hiburan. Kita selalu menganggap majelis ilmu itu orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh, oh iya, orang yang sudah sakit parah, ke taklim deh. Kalau yang muda-muda di pinggir pantai, ke diskotik, ke bar, nah, ubah. Majelis ilmu itu hiburan teman-teman sekalian, hiburan. Kalau tidak terhibur antum, tidak mungkin tidak merasakan ada manfaat. Mana mau duduk 2 jam dengarin, muka saya begini terus dilihat gitu. Bosan juga gitu kan. Tapi karena kita jadikan, niatkan ini adalah ilmu, saya bermanfaat, apalagi kalau dinikmatin, enak aja tuh nikmat. Karena ibadah itu punya kenikmatan, dosa juga punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatan ini gak bisa bersatu, seperti minyak sama air. Kalau antum mau nikmatin ibadah itu, harus fokus ke situ dan tinggalkan lawannya. Karena kalau masih berimbang antara pahala amal soleh dengan dosa, maka kita tidak bisa khusyuk, nggak bisa nikmat ibadah itu. Kapan dia nikmat? Kalau keran dosanya ditutup, ininya ibadahnya terus dikerjain, nanti rate-nya naik. Kalau makin naik, kita makin tutup pintu dosa, nggak lagi nonton TV. Maaf, saya bahasakan ini, yang saya masukkan adalah acara-acara yang tidak baik, gitu kan? Yang sudah jelas-jelas bisa merusak akhlak kita. Kita tinggalkan, mulai sibuk tadinya cuma baca buku dongeng, kosong, yang tidak ada manfaatnya, baik sekarang baca buku tentang sahabat. Saya kan pernah bilang, coba mulai sekarang terapin teman-teman, setiap malam jangan tidur kecuali baca kisah satu sahabat. Anda laki-laki di sini, jadikan PR. Akhwat kita di belakang sana, jangan tidur kecuali baca satu kisah sahabat. Setiap malam satu orang, yang ringkas saja. Tinggal ketik sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, sahabat yang jamin masuk surga, pindah ke sahabat semua. Setiap malam jadikan PR, baca saja, cuman baca kisah mereka. Itu sudah punya pengaruh yang besar. Masalah kiprah mereka di jihad, masalah kiprah itu akan mewarnai kehidupan kita. Nanti itu akan mewarnai teman-teman sekalian. Nah, kalau kadar ibadah kita naik, terus sholatnya tetap yang biasa aja antum kerjain. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah Senin Kamis, dan ibadah memang harus dipaksakan konsepnya supaya dia naik. Semua yang antum sendiri lebih tahu. Apa ini keran dosa yang masih terbuka nih? Oh, saya kadang-kadang masih duduk gosip sama teman-teman, tutup. Oh, saya kadang-kadang masih tonton cuplikan ini, baik ditutup. Apalagi nih kira-kira, kita tutupin semua. Nanti dia akan minimal redah, minimal di situ tempatnya, gitu kan. Apalagi kalau orang itu taubat, ini akan habis dosanya kan. Ini kalau habis dosa ini, rate-nya pahalanya naik. Itu khusyuk sekali itu. Kalau sholat khusyuk, dengar Quran mudah nangis, enak sekali. Dan ini tidak bisa ketemu keduanya. Tapi kalau antum masih mengimbangi keduanya, tidak bisa naik. Makanya syaitan mau selalu berimbang. Apalagi dia mau kalau dosanya orang itu naik. Ada sebuah hadis begini.
Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu akan digoda oleh syaitan, maka syaitan yang akan menggodanya berkata pada teman-temannya yang sepakat untuk sama-sama menggoda, lihat sumber penghasilannya orang ini. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pekerjaannya, lihat. Kalau dari sesuatu yang haram, nggak usah repot-repot digoda. Karena sumber itu sudah cukup membuat amalnya nggak diterima. Jadi menghemat energi. Syaitannya hemat energi itu. Nggak usah diganggu orang ini, biarin aja sudah. Karena ibadah yang diikuti dengan pendapatan yang haram tidak akan mendatangkan penerimaan. Karena Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Bahkan kalau ada orang yang sengaja menginfakkan di jalan Allah sumber haramnya, kata Nabi SAW, kalau ada orang memiliki pendapatan yang haram lalu dia infakkan di jalan Allah dan dia didoakan oleh orang yang menerima infak itu, kecuali akan menambah jalan dia ke neraka. Misal pendapatan haram, korupsi, curi, hajikan orang tua, dan orang tua kita doain tambah jalan neraka tuh. Karena haram, tidak boleh, gitu kan? Ini nggak boleh. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Semua sumber-sumber yang haram yang tutup. Dengan izin Allah akan terbuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Dan dunia sebentar teman-teman sekalian. Apa yang mau diraih di sini? Makan cukup, minum, alhamdulillah, ibadah, tunggu mati masuk surga. Udah selesai, simple aja begitu. Saya mau bertanya perihal Nabi Khidir yang katanya sebagian orang memiliki umur panjang. Kata sebagian orang memiliki umur panjang. Adakah penjelasan dalam hadis? Dan bagaimanakah diceritakan tentang sejarah hidup dan kematian Nabi Khidir tersebut? Adakah kaitannya dengan Nabi Khidir yang diceritakan di akhir zaman? Kalau yang disebutkan dalam hadis, dan saya kebetulan pernah menjadi bukan tim editing ya, saya kebetulan setelah ya bisa dikatakan masuk dalam tim edit buku-buku hadis berhubungan dengan masalah kasus Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Karena satu buku yang diterbitkan dan sudah disebutkan dalam bahasa Indonesia. Kebetulan ada salah seorang ikhwah di Libya kalau nggak salah, dia menerjemahkan, kemudian saya yang mengeditnya. Pada saat saya mengedit, saya sempat membaca banyak sekali hadis berhubungan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, tapi memang yang sampai kepada kita, Allahu a'lam, dinukil dari hadis-hadis, memang hanya pertemuan Musa sama Khidir saja. Dan di akhir hadis, setelah Nabi SAW ceritakan tentang Musa dan Khidir, beliau mengatakan, semoga, kata Nabi SAW ya, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia tidak banyak bertanya pada Khidir, maka kita akan mengetahui lebih banyak lagi mukjizatnya Khidir. Sebatas itu. Tapi belum pernah ada hadis yang menjelaskan Khidir matinya kapan, matinya di mana. Bahkan ulama mengatakan hikmah ilahi, semua kematian para nabi-nabi dan tempat matinya ya tidak dijelaskan secara khusus di hadis. Misal Nabi Muhammad SAW mengatakan umur Adam sekian, ayah kalian, kan bisa saja disebutkan dalam hadis ya. Yang disebutkan cuma postur tubuhnya, karena hari kiamat kita akan bangkit seperti postur tubuh ayah kita Adam. Tapi nggak pernah disebutkan kadar umurnya, matinya di daerah mana, gitu kan? Semua nabi-nabi loh ya. Dan kata para ulama, hikmahnya hanya kuburan Nabi Muhammad SAW yang sekarang jelas diketahui di situ kuburan Nabi, untuk membuktikan memang Nabi ini saja yang kalian ikutin. Gitu. Ada sebuah riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana kuburannya Musa? Apa kata Nabi SAW? Di sebuah gunung di Palestina yang kalau dari atas gunung itu dilempar batu, kadar kekuatan seseorang melempar batu. Gunungnya nggak disebutin, di ini dilempar kadar batu kemana? Nggak jelas. Maka berarti Nabi SAW memang tidak menyuruh kita khusus mencari kuburan para nabi-nabi, mendatanginya. Udah cukup kita tahu imani risalah mereka. Kuburan yang sampai sekarang jelas kuburan Nabi adalah kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah qada dan qadar khususnya sudah ditulis juga di Lauhil Mahfuz? Iya. Semua di Lauhil Mahfuz. Apa saja sudah tertulis, tidak ada sesuatu yang lewat di situ. Semua sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz dari awal. Cukup hadis Nabi SAW tadi, awal yang Allah ciptakan pena lalu disuruh catat semuanya makadir, semuanya takdir dari awal sampai akhir. Apakah Allah sudah tahu sekarang ahli surga ahli neraka? Iya, dengan keluasan ilmunya. Tapi Allah tidak paksa hamba itu masuk surga atau paksa masuk neraka. Allah SWT berikan dia kebebasan.
faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Tapi Allah turunkan wahyu menjelaskan, orang beriman itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dijelaskan semua. Insya Allah kalau tidak salah nanti minggu pekan depan akan ada di-upload baru di YouTube, judulnya itu inilah hasil, inilah akibat perbuatanmu. Ada ceramah terakhir di Makassar kemarin, di salah satu kampus, di depan teman-teman mahasiswa saya sampaikan masalah itu. Inilah akibat perbuatanmu. Cukup banyak sekali dalil saya sampaikan di situ dengan hikmah dan izin Allah Subhanahu wa taala tentang apa manfaatnya orang yang beriman, dapat apa saja. Kemudian apa bahayanya orang yang durhaka kepada Allah. Allah menceritakan banyak sekali di situ tentang orang-orang beriman itu akan dapat seperti apa. Janji-janjinya Allah lah, pokoknya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan semua itu di Lauhil Mahfuznya, semua sudah tercatat. Apakah memperindah diri termasuk mendustakan kadar? Contoh seperti memakai kawat gigi dengan tujuan memperindah, atau memakai obat penumbuh rambut, baik untuk rambut kepala ataupun jenggot untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikhtiar kita melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama, ingat ya, kita terikat dengan perintah dan larangan Sang Pencipta. Membunuh orang dilarang kan? Tapi Nabi Khidir tadi membunuh. Perintah Allah di situ. Kita nggak boleh sujud, tidak boleh menghadap batu, tidak boleh menyembah batu ya, istilah gitu, sujud kepada batu misalnya. Tapi Ka'bah batu. Kenapa kita bisa sujud menghadap sana? Perintah ilahi ada di situ. Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon. Kalau ke laut, kita ke laut. Kalau sudah berhubungan dengan perintah Sang Pencipta, maka berarti itu bentuk ketaatan kita kepadanya, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi kalau misal seseorang lahir giginya bersusun, dan ini memang secara ikhtiar boleh dirapikan. Dan Allah itu indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, suka dengan keindahan. Asalnya, umumnya manusia, normalnya rata semua. Baik, boleh dikeluarin sama dia. Yang tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Mukanya sudah begini, alisnya begini, diubah sama dia. Dikerik semua, diubah, dinaikin, dilengkungin, apalah segala macam. Allah sudah tahu, memang wajah antum alisnya ini yang cocok, nggak usah diubah. Memang matanya begitu ya sudahlah. Gitu. Allah akan kirim orang yang suka mata antum, nggak usah khawatir. Nah, iya, nggak usah khawatir. Mulut saya begini, ya sudah Allah akan kirim orang yang suka mulut antum nanti begitu. Nggak usah khawatir, Allah Maha Kuasa, gitu kan? Jadi kita harus bisa menerima poin-poin seperti itu. Nah. Jadi berarti di sini boleh ya, boleh saja. Termasuk di sini menggunakan obat selama obat itu adalah obat yang benar, tidak ada campuran-campuran yang haram untuk numbuhin rambut misalnya. Tidak memungkiri takdir, karena dasarnya rambutnya ada, gugur, dia ingin tumbuhkan, gitu kan? Tapi bagi teman-teman yang botak, maaf saya bahasakan ini, tidak usah khawatir. Kalau dalam pepatah-pepatah bahasa Arab, itu malah dianggap sebuah prestasi kalau botak itu. Nah iya. Sudah tahu belum kalau Umar bin Khattab itu kepalanya botak radhiyallahu anhu? Iya. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, di antara terjemahannya begini, hai orang-orang yang botak, janganlah kalian merasa sedih, karena setiap kali orang yang punya prestasi, kepalanya selalu botak. Biasanya gitu, orang cerdas, botak kepalanya gitu kan, gugur rambutnya. Dan itu bukan aib, bukan aib. Kalau antum botak, ada Allah kasih orang yang suka botak itu. Tapi boleh nggak kita tumbuhin rambutnya? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tidak usah semuanya dipungkiri. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ciptakan, gitu kan. Tinggal percaya diri, insya Allah pada nikmatin yang halal, Allah akan mudahkan semuanya. Apakah doa itu bisa merubah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, gitu kan? Ada hadis yang lain juga berbunyi, riwayat yang lain, kalau doa sedang dipanjatkan ke langit, maka doa itu bersaing dengan takdir sehingga ya, tinggal siapa yang lebih dulu diizinkan oleh Allah.
Tapi ulama coba merincikan masalah-masalah seperti ini. Urusan yang berhubungan dengan Lauhil Mahfuz yang sudah tercatat nggak ada ceritanya bisa berubah. Doa yang kita lakukan teman-teman, kita adalah aplikasi kan. Kita sedang menjalankan apa yang sedang tercatat di Lauhil Mahfuz. Kalau dia sifatnya mutlak berarti kita pasti akan lalui mati misalnya, jenis kelamin kita, fenomena alam. Itulah kita harus jalani. Tapi yang ikhtiar pilihan kita sendiri. Baik, sekarang teman-teman sekalian, kalau kita berdoa misalnya Allah panjangkan umur saya. Doa ini yang kita panjatkan kata sebagian ulama, Allah sudah tahu di umur itu, di waktu itu dia akan berdoa. Dan Allah sudah tahu diterima atau tidak. Jadi tercatat di Lauhil Mahfuz hasil doanya. Kitanya sedang mengaplikasikan. Kita sedang menjalankan. Ini cara Allahu alam yang saya pribadi melihat sangat bijak dalam memahami kalimat tadi. Karena kalau tidak, nanti akan bisa luas bahasannya. Misal, kalau saya sudah ditakdirkan laki-laki, saya minta pada Allah jadi perempuan bagaimana? Kan doa bisa mengubah, misal. Kan akhirnya terbuka kepada hal-hal yang tidak perlu dibahas gitu kan. Jadi makanya memahami adalah ini bukan sesuatu yang baru. Doa dan semua fasilitas yang kita kerjakan ini sudah dicatat semua di Lauhil Mahfuz dan tidak ada perubahan di sana. Ini cuma fasilitas yang sedang kita gunakan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu merupakan sebuah takdir yang tidak bisa diubah? Sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti yang diberikan oleh Allah, seperti sifat buruk orang tertentu. Tidak, sifat itu ikhtiar ya. Sifat itu baik atau buruk ikhtiar antum. Orang kan bisa jadi baik, bisa pendusta, bisa orang jujur. Dia bisa ubah. Pendusta besar pun bisa menjadi orang yang baik. Kan itu. Jadi itu semua masuk dalam ikhtiar dan itu bebas, kita bisa melakukannya setiap saat. Kita bisa mengubahnya dan sudah dijanjikan janji-janji positif bagi orang yang taubat, orang yang beramal saleh dan juga ancaman bagi orang yang berbuat dosa. Ustaz, apakah qadha setiap manusia seimbang atau tidak? Terus kenapa ada orang yang gila, dia sampai ajalnya Ustaz? Termasuk qadha kah itu? Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang lahir cacat, kenapa ada orang lahir sempurna, kenapa ada orang lahir gila, kenapa itu hak-haknya Allah. Tidak usah masuk ke ranah itu teman-teman sekalian. Urus diri kita. Urus diri kita sendiri. Badan kita ini banyak kotorannya, kuping ada kotorannya, mata ada kotorannya. Urus diri ini. Jalankan apa yang diperintahkan. Dan usahakan jangan masuk ke ranah itu, mau protes. Kenapa malam, kenapa ada siang, kenapa ada perempuan laki-laki, kenapa enggak semua laki-laki saja. Kenapa harus ada proses biologis kemudian hamil, kenapa enggak langsung saja ya Allah anak, langsung anaknya jatuh dari langit. Keinginannya. Kalau kita buka pintu ini banyak protesnya ini. Ya. Udahlah, lahir dalam keadaan, ada orang gila di pinggir jalan, kuasa Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat aib pada diri seseorang tidak ada padanya, dia bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak. Itu yang kita diperintahkan dalam agama. Jadi kita enggak usah bilang kenapa Allah buat dia gila ya, itu bukan urusan kita. Enggak usah masuk ke situ. Ini kalau kita buka banyak sekali nih. Kenapa kok dia bisa dapat istri begitu, saya tidak ya? Kenapa dia dapat mobil itu? Kenapa dia dapat suami begini? Kenapa dia, panjang ceritanya nih. Nggak selesai-selesai, hanya nggak ada waktu ibadah gitu. Terima, selesai. Orang beriman adalah orang yang menerima. Kemudian kalau ada hikmahnya pelengkap. Bukan target utamanya. Saya nggak paham ini pertanyaannya. Mesti lebih jelas ya. Jika Allah sudah menciptakan qada dan qadar manusia, kenapa Allah menciptakan manusia di mana Allah sudah mengetahui nanti? Jangan masuk ke ranah itu. Gini rasionalnya. Saya punya perusahaan, saya bangun 5 lantai, saya pasangin AC, semuanya bagus, karpetnya saya kasih warna biru, kacanya biru, semua serba biru, karena saya suka warna biru. Ada pegawai, saya buka pendaftaran, pegawai datang semuanya. Begitu masuk bekerja, saya jelaskan pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya ini. Silakan kerja ini, ruangan masing-masing.
Begitu pegawai datang, dia datang, Pak, kenapa warna biru Pak karpetnya? Kenapa Bapak buat 5 lantai bangunan ini? Kenapa Bapak mau terima pegawai 30 orang? Kenapa kamar mandinya jumlahnya cuma 2? Kenapa? Jawaban saya terakhir apa? Ini punya saya. Hah? Benar nggak? Ini punya saya, kamu datang di sini kerja, selesai. Gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Paham? Alhamdulillah. Makin lama makin pintar itu. Rupanya harus contoh kantor dulu ya. Hukum pedagang yang tidak mau apa ini? Kasih orang yang ingin berdagang barang dagangan yang sejenis. Beli barangnya di mana dengan dalih takut nanti jadi saingan. Apakah itu memang takdirnya orang itu untuk tidak dikasih tahu beli barangnya di mana? Itu ikhtiar. Itu ikhtiar dia. Kenapa harus takut itu? Hah? Makin banyak orang, saya subhanallah punya pengalaman pribadi ya. Di Makassar, saya dari kecil suka melihat di daerah dekat Pantai Rosari di Makassar itu ada toko emas banyak sekali. Waktu saya lagi jalan sama ayah saya jazakallahu khair sering kadang-kadang memberikan kalimat-kalimat mutiara nasihat yang saya rasa memang manfaatnya besar sekali. Jazakallahu khair. Jadi beliau mengatakan kepada saya, Khalid, berhubungan dengan masalah rezeki yang telah Allah takdirkan kepada seseorang. Banyak di antara umat Islam yang mungkin pemahamannya masalah bagaimana Allah membagi rezeki ini masih tersaingi dengan pemahamannya sebagian orang-orang kafir dalam masalah ini. Padahal mereka tidak beriman sama Allah. Sebagai contoh toko-toko emas ini banyak sekali orang non-muslim rata-rata di situ. Rata-rata non-muslim. Tapi kalau ada orang yang datang buka toko emas baru, mereka malah senang. Karena mengerucut, orang jadi tahu, oh emas di mana daerah sini, makin banyak. Dan dari saya masih kecil sampai sekarang toko-toko emas itu makin maju. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sudah pernah jelaskan, ada memang rezeki yang sifatnya mutlak, ada yang ikhtiar juga kan, supaya lebih memahami. Kalimat ini saya gunakan supaya lebih memahami saja. Jadi kalau yang mutlak itu seperti warisan yang kita dapatkan dari orang tua, kita lagi duduk kayak tadi saya dikasih panitia ada jus di sini, masya Allah mangga, saya nggak pesan sebelumnya dan diantarkan lalu saya minum. Apalah ya kira-kira kita ditraktir sama teman, itu artinya rezeki yang sudah pasti datang. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal kecuali rezekinya semua akan diberikan. Dan juga hadis Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya, sebagaimana mati akan datang kepadanya. Ini mutlak, pasti sampai kepada kita. Ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini memang rezeki ikhtiar ini, dia akan bertambah kadar rezeki kita kalau kita punya ikhtiar. Seperti orang sekolah S1 sarjana supaya bisa bekerja dapat duit, sudah pintar mau lagi S2 supaya kalau di kampus mungkin dia ngajar lebih tinggi gajinya, S3 nanti profesor tulis beberapa karya ilmiah dan seterusnya. Atau orang punya satu butik kemudian dia pelajari, dia punya ilmu, dia buka lagi 5 butik, 10 butik cabang, akhirnya dia bisa menguasai. Ini ikhtiar dia, ini adalah ikhtiar dia. Ini boleh saja dia lakukan ikhtiar-ikhtiar. Tapi kalau dia misalnya takut tersaingi, dalam arti kata takut tersaingi ini tidak perlu orang lain buka di sebelahnya karena takut nanti rezekinya, ini pemahaman yang keliru. Dan kita tahu memang dari zaman dulu ya, pemetakan pasar itu seperti pasar untuk sembako atau pasar untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada, memang berdekatan semua. Penjual beras berdekat-dekatan, penjual ayam berdekatan, tapi semua mendapatkan rezeki. Jadi tidak perlu khawatir soal seperti itu. Insya Allah enggak masalah. Kalau ada orang bertanya beli dari mana, kalau kita tahu dalam Islam, kita kalau tunjukkan orang kebaikan dapat pahala tidak? Baik, tunjukkan. Tidak ada masalah. Jadi, Allah Subhanahu wa taala tahu menilai kadar keikhlasan kita itu. Saya ingin sekali berjenggot. Berbagai usaha sudah saya lakukan seperti pakai minyak kemiri, digosok pakai glide, ya, diusap-usap pakai tangan, tapi tak kunjung tumbuh. Apakah ini termasuk takdir Allah? Dan apakah saya mendapatkan pahala sunnah orang yang berjenggot jika tidak berjenggot gitu ya? Tentu saja ya. Takdir Allah SWT. Kalau kita sudah ikhtiar lalu tidak bisa, ya sudah. Sama dengan orang yang postur tubuhnya pendek, berusaha tinggi tidak bisa-bisa, ya sudah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ikhtiar, sudah selesai, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah niat baik, insya Allah dicatat pahala oleh Sang Pencipta Allah.
Ini luar biasa, ini orang berusaha untuk tumbuh jenggot. Ada jenggotnya dipotong-potong. Manusia memang aneh-aneh ya. Ibu saya pernah baca buku-buku tanda-tanda kematian. Sekarang dia sakit asam lambung dan seolah-olah dia akan meninggal saat ini dan selalu berpesan kepada anak-anaknya. Bagaimana sikap saya kepada ibu saya agar dia tidak selalu berpikiran merasa ingin meninggal terkait tema hari ini tentang qada dan qadar. Doakan ibu saya Ustaz agar disembuhkan dari penyakit. InsyaAllah semoga Allah angkat penyakitnya dan seluruh muslimin dan muslimat juga diangkat permasalahan dan penyakit-penyakitnya. Kalau masalah mati sudah pernah saya jelaskan. Kalau ada seseorang yang selalu memiliki perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan teman-teman sekalian. Jangan dibuang itu. Karena untuk memunculkan perasaan akan mati, kemudian akhirnya terdongkrak untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Karena kenapa banyak orang-orang yang berfoya-foya, orang yang berbuat maksiat, kenapa mereka berani melakukannya? Karena mereka tidak berpikir akan mati. Mati itu hanya akan datang kepada orang yang memiliki keimanan. Itu sudah satu hal yang positif. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti akan begini. Itu selalu sampai sebagian ulama salaf menggali liang lahat di belakang rumah mereka untuk mengingat kematian. Setiap malam masuk, duduk, nanti kemudian dia masuk ke kamarnya tidur sehingga tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Seperti itulah memang. Ya. Jadi ini tanda keimanan. Kalau menurut saya tinggal ditunggangin keadaan ini untuk memotivasi ibu anda ini supaya rajin beribadah. Dukung ibadah-ibadahnya, berikan sejadah yang baru, berikan mukena yang baru, mungkin berikan Quran yang besar, dia mau baca, dukung apa saja, apa yang dia minta kita berikan, kesempatan berbakti. Kalau saya ini malah positif, jangan malah berharap itu dihilangkan, gitu kan? Tidak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mati, kita bisa ingatkan, ini anda bisa mengingatkan ibu antum, bisa ingatkan ibu antum, atau untuk kita juga semua teman-teman sekalian. Bagi orang beriman mati itu bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Bagi orang beriman, karena kita akan menerima hasil. Ini nanti antum dulu di majelis ilmu, sholat berjamaah, apa saja ibadah yang sedang kita kerjakan teman-teman, mati itu akan membuat kita melihat hasilnya. Kegembiraan seseorang bisa mengetahui hasil daripada perbuatannya, gitu kan? Sama kita ujian, kita sudah sekolah bertahun-tahun, 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun kita sekolah, kemudian kita di ujian untuk menentukan hasil kita. Setelah kita ujian, datang ujian tersebut, lalu kemudian kita menunggu hasilnya. Seperti itulah, kematian itu seperti ujiannya. Kemudian dia akan melihat hasilnya. Kalau orang beriman tidak akan pernah khawatir. Makanya pernah saya jelaskan, para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, mereka malah saling datang menyampaikan berita gembira. Berita gembira lah buat kamu ya, kamu akan meninggal. Sebentar lagi kau akan lihat hasil daripada perbuatan baikmu. Kau akan melihat ibadah itu, kau akan masuk surga, kau akan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka saling menyampaikan berita gembira. Karena orang beriman, mati itu awal segalanya bagi mereka. Yang perlu khawatir menghadapi kematian memang orang kafir, orang fasik. Karena memang jelas ujung-ujungnya dia akan masuk ke neraka, akan disiksa. Jadi bagi orang beriman tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya ibu anda mengatakan, nak sebentar lagi mungkin kalau ibu mati, ibu berharap begini. Oh iya ibu, baik. Mudah-mudahan Allah berikan ibu umur panjang, kami masih sempat berbakti. Dan ibu mati itu sebenarnya bagi orang beriman hanya pindah alam kok. Ibu akan menuju ke kehidupan abadi. Mungkin ibu, mungkin saya, mungkin kakak, mungkin adik lebih dulu. Tapi insya Allah dengan tiket yang sama iman dan amal soleh kita akan ketemu di sana. Selalu begitu motivasinya. Di kalangan keluarga saya sering ada kepercayaan tentang hari yang buruk dan pada hari tertentu tidak boleh bepergian dikarenakan percaya akan adanya bahaya pada perjalanan. Apakah termasuk mendustakan takdir dan bagaimana cara menasihati mereka? Ini termasuk perilaku jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu para orang-orang di Mekah begitu. Ya. Mereka punya tatayur, menggantungkan nasib pada benda, gitu kan? Ini sudah selesai terakhir ya. Jadi menggantungkan nasib pada benda. Seperti mereka seringkali mengambil bulu merpati pada zaman dulu, lalu ditulisi pertama pergi, yang kedua tidak pergi, yang ketiga kosong, dimasukin dalam sebuah kotak, lalu dia acak, diambil tanpa dia lihat ke dalam. Kalau keluar bulu yang tertulis pergi, oh berarti saya selamat kalau jalan. Apa hubungannya dia selamat dengan bulu? Gak ada hubungannya sebenarnya. Ini tradisi jahiliyah dulu kan. Kemudian kalau keluar jangan safar atau jangan pergi, berarti dia kalau dia paksakan pergi akan ada kecelakaan menurut keyakinannya. Kalau keluar bulu yang kosong, dia harus mengulangi
cari salah satunya sampai ada pergi atau tidak pergi. Seperti itulah keyakinan mereka. Maka ini teman-teman sekalian perbuatan jahiliyah, tidak boleh, tatayur namanya, menggantungkan nasib pada benda. Itu satu sisi. Sisi yang lain, tidak ada namanya hari buruk dalam Islam. Yang ada hari lebih baik daripada hari yang lainnya, iya. Seperti Jumat lebih mulia daripada hari yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat adalah hari yang terbaik semenjak diciptakan langit dan bumi. Memang sudah begitu. Kata Nabi SAW, Yahudi memilih Sabtu, Nasrani memilih Ahad, dan aku diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih Jumat sebagai hari raya umatku. Memang itu ada hari lebih baik dari yang lainnya. Tapi hari sial, hari buruk nggak ada ini. Makanya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, La tasubbud dahar fa innid dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu, diantaranya menganggap sial waktu itu. Karena akulah penciptanya. Akulah penciptanya. Jadi tidak ada ini, harus dihapus ini. Enggak ada namanya hari sial. Mau pindah rumah, mau beli barang, beli saja, bismillah, kapan ada rezeki jalan. Tawakal Allah, yang penting sumbernya halal, produknya halal, sistem yang dipakai halal, jalani. Ya, simple, begitu Islam, ya. Melanjutkan masalah Khidir, banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan para ustadz, seperti banyaknya orang yang mengaku bertemu dengan Khidir dan seolah-olah mereka menjadi wali Allah. Pertemuan Nabi Khidir dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, juga ulama-ulama sekarang, syubhat dan seterusnya, ya. Mungkin ditanyakan apakah ini benar atau tidak, ya. Tidak pernah Nabi SAW, Nabi SAW yang lebih mulia daripada kita, tidak pernah menukil pada riwayat saya baru bertemu dengan Khidir. Tidak pernah sama sekali. Ada riwayat tentang Isra Mi'raj cuma mengatakan saya dipertemukan dengan ruh para nabi di Masjid Aqsa. Itu ada. Tapi tidak disebutkan satu persatu nabi-nabinya, kecuali di langit. Itu lain lagi kasusnya pada saat Mi'raj ke langit. Tapi di dunia tidak pernah. Kalau Nabi SAW tidak pernah mengatakan bertemu dengan Khidir, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi teman-teman Nabi nggak pernah mengaku, bagaimana orang ini bisa mengatakan ketemu dengan Khidir? Gitu kan? Ini semua was-was syaitan ini, gitu kan? Ini nggak benar sama sekali. Menganggap Khidir akan datang kepadanya, memberikan salam kepadanya lah. Ini semua teman-teman sekalian, kalau saya sangat yakin mengikuti wahyu yang benar tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mulia ini. Ini adalah salah seorang dari mazhab Hanafiyah yang terkenal dengan ilmunya, tapi banyak orang salah gunakan namanya orang ini, ya, rahimahullah. Ini orang yang luar biasa sebenarnya dalam ilmu fikih, dalam ketaatan, tapi disalahgunakan. Akhirnya orang melukis-lukis, dianggap fotonya segala macam, kemudian dikatakanlah malam Jumat ruhnya bisa datang. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia, titik. Itu dalilnya, ya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Waktu para sahabat mati syahid di perang Badar, kata Nabi SAW di depan jenazah para sahabat, teman-teman kalian ini sekarang ini wahyu sampai ke Nabi SAW, dan ini adalah mukjizat buat Nabi SAW, bukan buat semua orang. Ini teman-teman kalian sekarang sedang berbicara dengan Tuhannya. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia, bukan untuk ketemu sama istri sama anak, kembali dagang, kembali hidup, enggak, kembali beraktivitas biasa, supaya kami ikut berperang lagi, kemudian kami terbunuh lagi. Karena gampang, tinggal ditusuk musuh dapat masuk surga tanpa hisab. Nggak ada susahnya gitu. Sampai para teman-teman yang membahasakan dinukil dari para salaf, kalau ada pedangnya musuh meleset dari dia katakan surga meleset. Gitu. Nah, iya. Orang tidak boleh sengaja bunuh diri, tapi kalau memang musuhnya berhasil lewatkan, berarti lewat surga. Tadi kalau kena saya masuk surga. Ada sahabat pernah ngantar suratnya Nabi SAW ditombak oleh orang-orang Persia, mati. Lalu dia mengatakan fuztu birabbi Ka'bah, ya. Saya menang atas nama Tuhannya Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Persia bilang, ini orang aneh, ditombak, berdarah, mati, dia bilang saya menang. Mereka telusurin, apa sebabnya ini? Kenapa orang Islam ini kalau mati malah gembira? Baru mereka dapat informasi ternyata kematian itu akan masuk surga kalau dibunuh sama orang kafir begini dan begitu. Mereka dapat informasinya sangat bagus sebenarnya, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, masalah orang yang mengaku bertemu dengan Khidir ini, bertemu dengan Abdul Qadir Jailani rahimahumullah, ini alaihissalam dari Nabi Khidir, ini semua adalah khurafat-khurafat yang dibuat dan tidak ada sama sekali.
Tidak pernah. Dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW tadi mengatakan dalam riwayat, setelah itu Allah berfirman kepada mereka di Badar, sudah menjadi sunnahku, hukum peraturanku, tidak mungkin orang yang mati kembali lagi. Anda boleh kembali kepada riwayat perang Badar di riwayat Imam Bukhari. Jelas sekali kok itu. Ya. Sudah menjadi hukumku, gitu kan? Tidak mungkin orang yang sudah mati kembali lagi ke dunia. Maka mereka berkata, ya Allah kalau begitu sampaikan saja berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum mati syahid, agar mereka nggak usah takut. Perang saja mati mereka akan dapat kok. Lalu Allah turunkan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup dan mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Ini turun kepada sahabat-sahabat yang mati di perang Badar. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim. Dan mereka sangat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Sudahlah, berperang saja maka kalian akan dapatkan apa yang kami dapatkan. Tapi di sini menjelaskan, kalau ada ruh yang bisa kembali teman-teman sekalian, yang lebih berhak kembali adalah orang-orang soleh seperti ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman pada mereka sudah menjadi hukumku, tidak akan kembali lagi di dunia. Itu penyampaian. Dan ini subhanallah, karena dikembangkan poin-poin seperti ini, akhirnya ada orang yang ditipu oleh syaitan. Dia kira ruhnya ayahnya datanglah, dia kira ini, dia kira itu. Sebagai penutup saya berbagi, pernah saya isi pengajian, juga pernah saya sampaikan kisah ini, tapi saya ulangin untuk penutup bahasan kita. Saya isi pengajian di satu rumah, dan rumah itu Masya Allah sangat besar. Di kota Makassar pada saat itu. Kemudian semua keluarganya hadir. Ini waktu awal-awal saya balik dari Madinah, sekitar tahun 2000-an ya, tahun 99-98 saya kembali, sekitar tahun 2000 pengajian ini. Kemudian semua hadir di pengajian, tiba-tiba ada satu anak perempuan lewat di dekat kolam renang agak jauh. Terus saya tiba-tiba tidak tahu kenapa saya ingin bertanya. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak ini semua sudah hadir. Dia bilang sudah hadir. Perempuan yang jauh sana lewat itu siapa Pak? Oh itu anak saya Ustaz. Kenapa tidak hadir Pak? Biasanya kan memang ada tempatnya sendiri, dipasangin hijab sendiri. Jadi memang ada orang yang tidak hadir. Dia bilang semua orang rumahnya sudah hadir. Saya juga waktu itu tidak tahu kenapa saya bertanya gitu ya. Bilang itu anak saya. Terus kenapa nggak hadir Pak di pengajian? Oh anak saya itu berbeda Ustaz. Berbeda kenapa Pak? Dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya. Gimana ceritanya Pak? Kalau malam Jumat tiba waktu maghrib, dia matiin lampu, dia minta kopi kesukaan kakek saya, kemudian dia berbicara dengan suara kakek saya. Saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustaz lanjutin? Ya sebentar. Kalau yang saya sampaikan sebentar lagi ini benar, berarti percaya itu dari syaitan. Dia bilang silakan Ustaz, baik. Pasti nanti akan keluar suara kakeknya. Kemudian dia akan sebutkan nama masing-masing orang yang di rumah sini. Benar? Ya benar. Baik. Kemudian yang kedua, dia akan secara otomatis akan menerka-nerka mengatakan kamu fulan, rezekimu begini, kamu fulan begini, apa yang kalian mau tanyakan kesempatan, kakek akan datang setiap malam Jumat. Benar gak? Benar Ustaz. Bahkan saya pernah ditebak tangan saya, rezeki saya dan seterusnya. Saya mengatakan itu syaitan, anaknya bapak mesti diruqyah. Itu sudah menjadi teori syar'i. Ini syaitan yang masuk was-was, menganggap ruh kakeknya datang. Ya. Padahal tidak pernah ini. Kalau ini sebenarnya ada teman-teman sekalian, maka yang bisa terjadi, Nabi SAW datang sekarang kepada umatnya, nasihatin kita yang salah. Ini kenapa kau buat yang saya tidak perintahin? Kamu bukan apa begini? Tapi enggak sama sekali. Waktu Nabi SAW meninggal, semua sahabat sedih nangis. Kenapa sedih nangis? Karena Nabi sudah enggak bakal ada. Udah selesai. Jadi kita harus berjuang sendiri nih menerapkan syariatnya. Padahal Nabi SAW bisa datang lagi kan? Bisa saja. Tapi tidak terjadi. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, berbahaya. Secara individu saya berbicara. Saya tidak bicara masalah kelompok, secara individu saya mengatakan hati-hati teman-teman dengan godaan syaitan yang seperti ini sehingga akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak pernah menukil satupun riwayat kepada kita kalau mereka pernah bertemu dengan para nabi-nabi atau ruh-ruh seperti ini. Mereka menjalankan apa yang sudah Nabi SAW janjikan dengan keyakinan, selesai. Mereka jalankan itu. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, pada saat itu saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.